Wittgenstein itu orang Austria, dan Austria itu masih berbahasa Jerman. Jadi bahasa yang digunakan dalam budaya akademik orang Austria itu bahasanya bahasa Jerman. Para penyair Austria juga menulis puisi dalam bahasa Jerman. Misalnya Maria Rilke, itu orang Austria. Kalau pernah membaca surat-surat yang Kartini, Kartini sering mengutip penyair Maria Rilke itu adalah orang Austria. Berbahasa Jerman, tapi diklaim sebagai penyair Jerman. Wittgenstein diucapkannya Wittgenstein, seperti Anda mengucapkan Einstein menjadi Einstein. Jadi bentuk EI dalam bahasa Jerman diucapkan AI, bukan Wittgenstein, bukan Einstein, dan Wittgenstein atau Einstein. Kalau bahasa Jerman kan jangan improvisasi, hanya ada dua kata itu yang dibacanya. Jadi sisanya seperti kamu mengucapkan bahasa Indonesia. Tulisan ICH bacanya I, tidak I. Libel dibaca libel, tidak lain. Ya tidak ada improvisasi. Bahasa Jerman seperti kamu orang Indonesia mengucapkan huruf Indonesia. Ich liebe dich, aku cinta kamu. Tulisnya kan sama, ich liebe dich. Hanya itu aja, hanya itu yang beda. Sisanya sama. U dibaca U, O dibaca O. Semua sama. Dia lahir dari keluarga terkaya kedua di Austria. Ayahnya seorang pengusaha baja dan berkontribusi dalam bidang aeronautik. Nah, Wittgenstein sendiri kuliahnya di bidang matematika aeroteknik, jadi dia menguasai perhitungan penerbangan, perhitungan teknologi penerbangan. Seperti Pak Habibie kan juga bidangnya aeroteknik, tapi dia khusus lagi di bidang retakan pesawat. Makanya dia punya teori namanya Habibie Crack, teori retakan Habibie dipakai oleh. Nah, tapi karena dia pernah belajar langsung sama dosen matematikanya yang bernama Bertrand Russell. Secara kebetulan Bertrand Russell itu juga ahli bahasa selain dosen matematik. Nah, dia ternyata lebih tertarik dengan bahasanya daripada matematikanya. Bertrand Russell juga ahli sejarah, dia menulis buku sejarah. Anda tahu di Eropa itu orang kampus ilmu, jadi tidak ada tuh orang lulusan matematik maka lulusannya matematik, tidak ada orang sastra maka ngomongnya sastra gitu. Di Eropa itu ahli matematika bisa saja mengarang buku bahasa, ahli bahasa bisa saja mengarang filsafat. Saking mabuknya mereka dengan bacaan, jadi kompleks gitu ya. Mereka tidak bisa diklaim ahli linguistik maka cuma ahli linguistik, tidak. Anda tahu Noam Chomsky itu linguis, tapi dia juga mengarang buku tentang politik dan perdamaian dunia. Nah, sama kalau Wittgenstein juga kemudian dari matematik malah beralih kepada bahasa. Itu karena jasanya Bertrand Russell. Nah, ketika dia beres S3 dan dia doktor, bahkan dengan cepat dia jadi profesor. Dia baru mengajar 2 minggu di kampusnya itu. Wittgenstein mengundurkan diri sebagai dosen. Lalu harta peninggalan orang tuanya dia bagi-bagikan kepada para seniman. Misalnya dulu simfoni kasih uang miliaran, kelompok seni rupa dikasih sampai hartanya habis. Lalu dia sendiri menjadi tentara. Dia malah menjadi tentara dan perang di Front Timur melawan Rusia langsung. Jadi dia ambil itu di dalam apa resiko, dia mati atau tidak gitu. Dia cacat atau normal. Nah, sepanjang dia berperang itulah di Perang Dunia Pertama.